Tah, kalau mau makan tuh ambil sendiri. Kalau pengen kopi tuh ambil sendiri. Kalau ada seorang istri seperti itu Bu, batin seorang laki-laki tambah sedih. Mikir, boro-boro mikir curhat. Betul bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat? Ngantuk? Iya, nu ngaji mantep amat ya, nu paling rame di mana-mana pengajian. Ibu jawab yang kompak biar nggak ngantuk. Pengajian di mana-mana yang paling rame, yang ke pasar, yang kondangan, yang main TikTok, yang banyak utang. Aya di dia nu boga utang, aya nu boga utang karudung can dibayar, aya. Orangnya hadir. Duduk di mana Bu? Ibu-ibu sebelah dia cager hoyong duit. Memang di mana-mana ibu-ibu mata, karena ibu-ibu dari malam sampai pagi ketemu sore pasti mikirin. Dengerin Mang, punya suami kerja nggak kerja yang penting. Memang dasar ibu-ibu mamata. Sekarang ge penceramah pasti dikasih doa. Iya, gaji di dia hebat amat. Duduknya ada yang di atas, ada yang di bawah. Kira-kira ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Bu, enak di atas apa enak di bawah? Ini anak nasaha ya. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Saya teringat dengan hadis Rasul. Boleh saya duduk Bu? Boleh. Saya teringat dengan hadis Rasul. Idza sallamal muslimu ala muslim Parodat alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin.
belah dia doang na no semangat mah, belah dia mah melongo baik kayaknya belah dia meloba utang ya. Bu, dan apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita tidak menjawab, ngelamun, ngantuk, ngobrol, ngopi, ngudud, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Summa na'udzu billahi min. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Sebelum saya baca salam yang kedua kali, biar Bapak Ibu gak ngantuk, boleh saya pantun? Boleh ibu-ibu saya pantun, boleh Bu? Ibu-ibu siap jawab, cakep siap. Rokok Samsu bungkusna kuning, kurang kenceng. Rokok Samsu bungkusna kuning, di sampingna rokok Sriwidari. Lamun aya ibu-ibu nu ente jawab salam, kula doakeun salakina kawin deui. Amin. Amin. Bu, Pak. Dulu aya orang dua doang nu jawab. Pak. Bapak-bapak mah kuduna Bu sampai 2 kali 3 kali, beda jeung ibu-ibu mah, betul. Karena ibu-ibu mah memang mantap. Suara yang paling terindah itu adalah suara seorang wanita, betul. betul. Yang salaki mengerewek bae. Bu, ayah janda di dia ayah. Ayah, coba nu janda ngacung, tapi lamun janda kolot ulang ngacung. Ayah janda sebelah dia ayah. Yo jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih bebanting ya, anakna Samsudin kayaknya. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram amin bil fasahati wal balagoti wal baroati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah Allahumma anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak astaghfirullah astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihan. Semua yang kompak astagfirullah. Zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihan. Mohon maaf tukang sound, minta tambah volume sedikit dan kasih echo sedikit lagi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah hadir tokoh agama Al-Ustadz Ahmad Rifai, Al-Ustadz Haji Hariri, Al-Ustadz Kastari Pebia, Ketua DKM Bapak Muhammad Sokib, tokoh masyarakat Bapak Haji Yayan, Bapak Didi, Bapak Andi Suhandi, Bapak Agus Rana, dan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Haji Eman Sulaiman, aparatul pemerintah yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Bu. Namun sebelum saya sebut aparatul pemerintah, mari kita sama-sama kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di kampung ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin.
Allah berikan kekuatan, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dimanapun saya pengajian, Kitongkat tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, perkampungan, perdesaan, para ibu bapak pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya kita harus bisa memuliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, apalagi ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, Bu, inna lillahi ibadan wa in asu suhada wa in matu suhada kila manhum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun la yakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah, abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Di dunia kita milik Allah, sampai yaumal kiamah pun kita milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik anak kita, kita bukan milik tetangga kita bukan milik saudara kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu suhada wa in matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid? Sahabat bertanya kepada Rasul, kila manhum ya Rasulullah? Rasul menjawab, rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, mahabbah kepada para kiai, para ustadz, apalagi ustadz setempat yang mengajarkan kita Al-Quran. Dulu ibu bapak bisa mengerti bacaan sholat, bisa paham mana berdiri yang benar, sujud yang benar di dalam sholat, kalau bukan ustadz setempat. Betul? Betul? Bu, ya gara-gara diberi dahar jengkang Samsul ya. Bu, boleh saya nanya, boleh? Tadi suara saya kekerasan gak, Bu? Ibu hoyong no keras apa hoyong no leles? Bu, hoyong no keras apa hoyong no leles? Ceramah nah. Bu, boleh saya nanya, boleh? Ustadz setempat yang ngajarin anak ibu Al-Quran berapa satu bulan digaji? Hei Maimunah jawab. Ayah Maimunah ayah. Dewi ayah Dewi. Tuti ayah. Titin ayah Titin. Samsiah, Rodiah, Fatimah, Sarboah ayah. Bu, coba kula hoyong nanya bapak-bapak, Pak. Bu, memang sebenarnya lamun ngaji eta Bu ulah ngopenan bapak-bapak. Karena bapak-bapak mah lamun ngaji teh
matanya merem tetapi mulutnya pus. Mulutnya ngebul. Bapak-bapak malamun ngaji, matanya mejem, kalau enggak ngebul mulutnya ngunyem. Itu kue di dalam sudah pada ngejengkang, Bu. Pak, Ustadz setempat yang ngajarin anak bapak Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Gratis. Ya Allah, iya kitongkat jauh-jauh di Lampung datang ke Tangerang sieun amat ya. Ya kumanta sieun lagi ustadz setempat bae setiap hari ngajaran anak-anak ibu ya gratis. Kumaha ya penting nasib kitongkat ya. Jangan-jangan kitongkat gratis. Ya Allah. Yantos lamun gratis berarti ceramana ditutup jeung doa. Lanjut. Muliakan para alim ulama, Bu. Para kiai, para ustadz setempat, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ustadz setempat, kiai setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Bu, kadang-kadang anak-anak kita nih, yang di depan nih, Masya Allah, yang waktunya malam sekarang ini nyusu, ini masih ngaji, duduk, betah. Masya Allah, kita doakan anak kita ini di depan kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, solehah, ngaji na pinter, sekolah na pinter, sholat na rajin, maling ayam. Sana ngomong amin cina. Maling ayam ge amin. Anakna Jamal kan. Bu, kita punya anak mau masuk ke SMP, kadang-kadang kita rela sampai jual motor, betul? Kita punya anak mau masuk ke SMA, kadang-kadang kita rela sampai jual kebun, betul? Di Tangerang mau kebun kayaknya, sawah ayah. Ibu-ibu boga sawah teu? Boga sawah teu? Boga sabaraha petak? Oh sepetak. Dusun-dusun orang dia ya. Hei Maimunah. Hoyong kemana sih ya? Sahrini. Hoyong kemana dia Sahrini? Ngaji can beres balik. Dusun amat. Oh ke WC. Nah, kayak gula bahas ya. Yang saya takdimi, saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak RT RW sepabuaran. Ini alhamdulillah Pak Bu, RT 01, 02, 03, kalau tidak salah hampir sebulanan yang lalu silaturahmi datang ke Lampung. Saya belum sempat kenalan nama-namanya, lupa. Cuman ingatnya Kang Samsul. Karena memang Kang Samsul Mabu di sana satu kampung dengan saya dulu. Ketika Kang Samsul ngaji dengan orang tua saya, Bu, saya pernah dimong-mong dengan Kang Samsul. Nah ini ada Kang Soheni, banyak orang Lampung di sana, Bu. Ada Teh Betty, mana lagi orang itu ya? Oh itu. Terus ada Teh Salbiah, ada Teh Aliyah, ada Teh Mas. Bu banyak orang Lampung, Bu. Ternyata di sini, Bu ya. Di dia loba orang Lampung. Masya Allah. Jadi kita doakan, Bu,
Saudara-saudara saya yang dari Lampung, yang ada di sini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, jadi Pak RT 01, 02, 03, mudah-mudahan aparatur pemerintah kita Bu sepebuaran, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kesabaran dan mudah-mudahan umurna diberikan umur yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Seluruh pemuda-pemudi RW 02 Kurung Soba, kita doakan pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kalian dijadikan seorang pemuda-pemudi yang setelah acara ini beres, mudah-mudahan kalian semua bisa membawa akhlak Nabi, amin, bisa membawa Al-Qur'annya Nabi, amin. Karena 15 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan mengisi dunia ini. Mudah-mudahan kalian bisa membawa agama Allah dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena memang di zaman sekarang ini Bu, di mana zaman yang penuh dengan yaitu kehancuran, yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita, betul. Contohnya naon Bu? Ujian yang bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita, contohnya naon? Contohnya yaitu yo biar enggak ngantuk. Ibu-ibu kalau mau tidur yang dicari, mau makan, mau ke pasar, mau kondangan, bangun tidur, bahkan hoyong modal kayak nu teangan. Anak kita Bu, di depan kita nih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Zaman dulu anak kita Bu, waktu jam 6 itu sudah rebutan asup ke jero masjid, betul. Rebutan naon? Rebutan solawatan. Kadang-kadang kita sama-sama anak-anak kecil itu rebutan baca naon di masjid. Baca ujud kidambako, ilmu basor kalam aliman hayan sami'an basiran. Itu dulu anak zaman sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun itu disibukkan dengan yang namanya disibukkan dengan permainan Mobile Legend, FF, bolo-bolo, yuk tablok, YouTube, betul. Laju ibuna disibukkan jang naon? Disibukkan jang TikTok. Betul. Ada di sini tukang main TikTok, ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Mojok. Terus bapakna disibukkan jang naon? Bapak-bapakna disibukkan jang selot. Betul. Ada di sini tukang main slot, ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Make sarung apa make celana? Sarung.
Di jero apa di luar? Padahal ibu 2 tahun yang lalu kasus viral di Jawa Timur, yaitu seorang istri memotong kemaluan suami itu gara-gara seorang polisi Polwan disiram itu polisi dengan istrinya Polwan dengan bensin, dibakar sampai mati. Itu gara-gara zaman ayana mah bukan bapak-bapak aja yang main slot, bahkan ibu-ibu ge main. Aya ibu-ibu nu tukang main slot aya. Aya. Ngipas. Kayak nu tukang ngipas atau tukang main slot. Ulahnya punya ya anak-anak kita nih Bu, Masya Allah, jangan sampai anak-anak kita dijauhkan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita yang depan mata kita ini Bu, sekali lagi Allah jadikan anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan orang sini mah nggak ada yang tukang main slot ya Bu. Tukang main slot mah banyak ya di sana-sana tuh Bu. Tapi orang sana-sana kalau dibawa ke sini kayaknya banyak kawannya Bu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan yang saya muliakan, saya ta'dimi, yaitu ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam ini. Mari sama-sama doakan doa saya Bu, aminkan yang semangat. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam ini, langkah dan tujuannya Allah jadikan ibadah, amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, amin. Mudah-mudahan kita diberikan yaitu keturunan yang soleh dan solehah, rizkina luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, balik-balik make jubah, jual kebonjeng tanah, wafatna dalam keadaan husnul khotimah, selaki-selakina pemajikana pada nambah. Tuh diaminkan tuh. Bu, ibu pengen berangkat ke Mekah, pengen, mohon maaf Bu, kitongkat setiap tahun bisa 6 kali berangkat Bu. Bahkan saya selesai ini keliling dari bulan Agustus sampai sekarang, nanti tanggal 30 saya berangkat Bu. Mau ibu-ibu cepat berangkat ke Mekah? Mau saya kasih doanya? Mau? Insya Allah doa ini makbul di majelis naon iya Bu? Majelis mana dihandap? Aya ge kabel ya. Nurul Islam. Nurul Islam. Para ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah di Majelis Ta'lim Nurul Islam ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya biar enggak ngantuk, ikutin doa saya Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walna walbon walbil walmas walna Bu, kula doana salah ente Bu. Lamun salah gampang, kalau kita pengen berangkat ke Mekah mah gampang, kuncinya duit. Gampang. Setiap malam selama 40 malam kita bangun. Sekarang coba saya tanya bapak-bapak di dalam, bapak-bapak lamun penting hudang teu Pak? Naon anu hudang? Pak, naon anu hudang? Terus ibu-ibu lamun kalau malam bangun
Ngapain? Ngapain? Pipis. Laju kalau sudah pipis cebok. Orang habis pipis tidur lagi. Sanu ngajaran. Insya Allah mudah-mudahan Bu, dengan sababia kita sama-sama merayakan peringatan Maulid Nabi, kita semua bisa menjuarahi makam Nabi kita Muhammad, datang ke kota Madinah, amin, dan sampai ke Baitullah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya muliakan ya kia-kia baik sejam ya Bu. Dan yang saya muliakan, saya ta'dimi, yaitu ketua panitia, seluruh ketua panitia peringatan hari besar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kawan-kawan jajaran yang make apa tuh warna hijau yang sangat luar biasa Bu, bulak balik Masya Allah. Dari tadi datang hujan mikir, langsung disapuan dibersihan bulak balik Bu. Jadi panitia itu capek, lelah, pusing, apalagi kalau ketemu sama orang kaya yang pelit. Betul. Di sini ada nggak orang kaya yang pelit? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana Bu? Make kerudung naon? Capek. Tanpa kita sadari Bu, tanpa kita tolaah, seluruh masyarakat ikut serta membantu ini acara. Tadi panitia sambutan tadi, Masya Allah butuh bulanan, tidak sesingkat-singkatnya. Saya yakin dengan Ibu sudah membantu ini acara, baik secara pemikiran, doa, materi. Saya yakin tenaga itu tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, kita sudah bersedekah untuk Nabi Yuna Muhammad. Dan saya yakin Bapak Ibu hadir di sini tempat sampai rela duduk ngelepoh. Tuh, dulu. Mau ngelepoh. Ngedepok. Gedang kepok, gedang melpumuli. Gedang kepok, gedang mul. Pada ke Depok tuh Bu. Rela duduk sampai malam kehujanan. Saya yakin yang duduk pada malam ini, yang terkena tetesan air hujan pada malam ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak nanti setiap tahun masyarakat merayakan kelahiran Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di yaumul kiamah bersama Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya yakin Ibu Bapak duduk di sini bukan karenanya adanya kitongkat malam ini ceramah. Saya yakin karena Bapak Ibu mahabbah kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mahabbah, cinta kepadaku, kata Rasul, kelak nanti di yaumul kiamah akan masuk surga bersamaku. Amin. Kita jangan sampai perhitungan Bu, setahun sekali kita untuk Nabi. Rumah kita punya, mobil kita punya, usaha kita ada, tetapi kenapa untuk Nabi setahun sekali kita perhitungan? Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas.
Enak tuh Bu. Enakan mana aku lajeng kori tadi. Kita doakan kori kita Bu yang datang jauh-jauh dari Lampung. Tadinya saya tungguin dari pagi. Rupanya kori kita Bu bangunnya jam 9:30 di Lampung. Uber-uberan rela untuk masyarakat Tangerang pakai motor Bu, Masya Allah. Sampai jatuh Bu. Kita doakan kori kita mudah-mudahan diberikan kesehatan kesabaran oleh Allah. Dan yang satunya datangnya dari Banten, dari Serang Bu. Kori kita malam ini kita berdoakan mudah-mudahan kori-kori yang tadi membaca ayat suci Al-Quran, dengan yaitu Al-Quran dibacakan, mudah-mudahan masyarakat ini penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. La khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholat narajin, puasa narajin, baca Quran narajin, zikir narajin. Kalau kita tidak pernah berbuat sedekah, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, la khaira fi kasirim min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sodakoh narajin, zakat narajin. Kalau kita tidak pernah berbuat amal ma'ruf, ngaji teu daek, salat teu daek, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Yang ketiga, la khaira fi kasirim min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Salat narajin, ngaji narajin, puasa narajin, umroh narajin, haji narajin, baca Quran narajin, sedekah narajin, zakat narajin. Kalau kita tidak ada islah, apa itu islah? Tidak ada kemaslahatan, kebaikan kepada sesama manusia. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Jeung tetangga ribut, jeung sedulur ribut, terus suami istri dalam rumah tangga nyari. Bu, di sini ada yang tukang ribut dengan tetangga. Bu, di sini ada yang tukang ribut dengan tetangga. Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana, Bu? Ada yang ngomong di belakang, di pojok. Hadir, orangnya hadir. Hadir. Sekarang ya orangnya hadir, ada sekarang. Duduk di mana? Di tengah-tengah, enggak di pojok, enggak di depan, enggak. Pakai apa? Pakai kerudung warna pink. Hai pink. Masya Allah, Ibu sehat, Bu? Bu, di sini ada nggak yang tukang ribut dengan saudaranya? Ada nggak? Ada. Yang tukang ribut dengan suaminya ada nggak? Yang ngelawan dengan suami ada. Suami yang galak dengan istri ada. Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana?
di majelis. Pak, jawab Pak. Jam sabar. Pak, jawab Pak. Pak, di sini ada nggak seorang istri yang tukang ngelawan dengan suami? Ada? Ada Pak? Orangnya hadir? Duduk di mana Pak? Depan, pakai kerudung hidung. Bu, nih saya mewakili suami ibu yang hadir pada malam ini, atau suami-suami ibu yang gak hadir yang ada di rumah. Saya wakilin malam ini. Bapak-bapak, tolong sesama laki-laki jangan malu-maluin. Kalau betul jawab betul yang kompak. Bu, dengerin. Saya seorang laki-laki. Sebagai suami, tidak ada ceritanya seorang suami kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, aya nu ngojek, aya nu kemana baik usaha suami kita masing-masing, aya nu ke pabrik. Saya yakin seorang suami kalau sudah melangkahkan kakinya dari rumah pasti punya niat pengen membahagiakan kedua anak dan istrinya. Betul? Dengekeun. Betul bapak-bapak? Dengekeun sia Maimunah. Aya Maimunah. Mana Maimunah? Dengekeun Maimunah. Seorang suami, saya pun seorang laki-laki. Kadang-kadang kita di luar kena marah dengan orang. Kadang-kadang kita belum makan sampai menahan lapar. Ketika ibu nelpon, anaknya nelpon bilang sama bapaknya, Bapak di mana? Bapak sudah makan belum? Kadang-kadang kita seorang suami belum makan tapi kita bilangnya sudah makan. Betul? Ngantuk-ngantuk itu betul. Dengekeun Maimunah. Maimunah. Kadang-kadang kita seorang laki-laki Bu, dari pagi kita pergi, kadang-kadang kita pulang sore, pulang malam. Ketika kita ditanya dengan istri kita Bu di rumah, apa kata istri kita? Bapak, Bapak di mana baik? Esok sampai penting karak balik. Mawa naon duit mana duit? Duit mana duit? Itu batin seorang laki-laki. Kalau ada seorang perempuan istri ngomong seperti itu, batinnya sedih. Betul bapak-bapak. Apa daya lamun balik? Pak, kalau mau makan tuh ambil sendiri. Kalau pengen kopi tuh ambil sendiri. Kalau ada seorang istri seperti itu Bu, batin seorang laki-laki tambah sedih. Mikir, boro-boro mikir curhat. Betul bapak-bapak. Ayah ini tukang ngelawan ayah. Kan ayah tanah nyanyian eta bapak ibu. Ayah tak. Dan cenah Rasul, sholat kita rajin nih seorang perempuan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin.
tahajudnya rajin, pengajiannya rajin. Kalau kita ngelawan dengan suami mah percuma. Betul bapak-bapak? Kurang kencang betul tak? Dengekeun sia Maimunah. Masya Allah, kan ayah nyanyian eta. Percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau amalkan. Kalau sama suami ngelawan, dulu lagi bapak-bapak boro-boro mikir cengar-cengir. Dasar Maimunah dia. Masya Allah. Percuma ibu bapak, percuma kita bu ibadah, percuma kita ngaji. Kadang-kadang kita ngaji unggal bulan, setiap minggu, betul. Jangan sampai kita ngelawan dengan suami bu, apalagi kita sering menyakiti perasaan seorang suami. Seenggak-enggaknya bu, akhlak Nabi mengajarkan kepada kita dengan suami itu yang lembut. Bu, manggil suami itu yang lembut, dia mau boga salaki gedut dipanggil nak kentuk. Samson celatu dusun nih Siti kayaknya ya. Boga salaki peang kering, boga salaki hidung alah samsiah ya. Bu, coba sih kalau manggil suami itu yang lembut, enak balesnya jawabnya suami. Kalau suami itu, kalau ibu manggil suami itu papa, enak jawabnya apa mama. Ngelamun lagi. Belah tengah mangap. Kurang kopi kayaknya. Bu, ampurannya bu. Coba sih bu, kalau ibu manggil suami itu papi, kan enak jawabnya naon mimi. Iya kan? Kalau di sini ada orang Banten, ibu manggilnya kakang, enak suami jawabnya apa nong. Ya kan? Kalau ibu manggil suami itu aa, enak jawabnya apa ii. Asal ulah ee. Ini anaknya Samsudin ya. Rupana orang Pebuaran tos aya pengajian Maulid Nabi, nu ceramah na rambutna gondrong, ganteng deh. Jawab nu jujur, aslina jeung fotona ganteng sahaya. Jawab ibu-ibu, fotona jeung aslina gantengan mana? Aslina apa fotona? Di fotona. Lamun ibu ngomong fotona balik ulah ya. Ini anak naroni. Masyaallah. Bu, rupanya habis pengajian di Pebuaran balik di imah. Rupanya manggil papan tos aya, aan tos aya, kakang tos aya, balik pengajian Maulid Nabi manggil suami pipah. Pipah, jawab salakina naon pralon. Hujan-hujan yang ngaji. Silit pada basuh. Telas. Silit pada telas. Bu, lanjut. Balas dah bu, salaki ya bu. Balas dah.
Malas dah. Ibu jawab ya, awewe ya. Karena di mana-mana pengajian paling ramai ibu-ibu, masya Allah, luar biasa bu. Bu jawab, ibu kalau masak capek, kurang kencang, capek. Nyuci baju, nyuci piring, urusan salaki, urusan anak. Ketika seorang suami datang ke rumah marah-marah, itu bapak ibu, seorang perempuan batin dan hatinya menjerit dan menangis. Betul, betul. Ada nggak di sini yang suami yang tukang marah-marah, yang tukang ngebentak-bentak istri? Ada nggak? Ada. Orangnya hadir. Diuk di mana? Di majelis. Masya Allah. Kalau ada seorang laki-laki datang ke rumah, ngebentak-bentak, marah-marah, batin seorang perempuan itu menjerit dan menangis. Betul. Batin menjerit, meratap. Oh, kampret. Oh kan, kena virus HP ya. Ayah kita tongkat ngaji, kampret. Batin menjerit, meratap padamu, oh cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Dengekeun mang. Bukan soak, saya ngomong soak. Bukan langit, bukan bulan mata, kau jadikan hanya Allah. Wih mantep ibu-ibu, pokoknya urusan nyanyi mah mantep, hafal. Tetapi lamun urusan ngaji mah teu nyambung. Coba. Beda jeung bapak-bapak. Lamun bapak-bapak walaupun ngaji lah merem. Terus lagi mulutnya push. Lamun ngaji eta nyambung bapak-bapak mah bu. Tapi beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mah walaupun ramai seperti ini ngaji itu nggak nyambung. Nih saya buktiin nih kalau bapak-bapak itu kalau ngaji itu nyambung. Pak saya baca Quran terusin pak. Jangan malu-maluin laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cicing. Ya amat model ngaji di Tangerang iyanya. Terusin pak, jangan malu-maluin pak. Inna a'tainakal kautsar. Kali dia nyambung bapak-bapak mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh mantep bapak-bapak mah. Hidup bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Ibu-ibu mah bakal nyambung. Ya, mulai di ujung pojok tak sampai ujung kan itu dia mual bakal nyambung. Ya teruskan kalau baca Qurannya kalau buktikan ya. Mual bakal nyambung. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma Muhammadun illa rasul. Nu deket salon Allah, nu di pojok sodaqallahul adzim. Ala Maimunah dusun sia. Iya deh. Coba ngetes belah dia ya. Wah, nu belah tengah mah cicikan banget. Masyaallah. Terus Bu. Terus malam ini kita harus merasa senang Bu. Kenapa kita harus senang malam ini Bu? Malam ini kita lagi membuktikan bahwa kita merasa berterima kasih kepada siapa? Kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Kenapa kita merasa berterima kasih kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu? Tidaklah Allah ciptakan dunia, tidaklah Allah ciptakan surga, tidaklah Allah ciptakan bidadari, para seluruh malaikat dan para nabi, para rasul, bahkan tidaklah Allah ciptakan kita sebagai manusia kalau tidak ada nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Nah, malam ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema teladani akhlak Rasulullah untuk membangun karakter kepemimpinan yang religius di era globalisasi. Ini tema malam ini. Di mana-mana penceramah, kalau tema di banner itu dibaca berarti ceramahnya selesai. Lanjut. Terus karena orang ceramah mah mau lama mau sebentar, yang penting dapat amal. Bisa ngomong amplop tadi. Dusun amat. Amplop panjang kitongkat. Maaf Bu, kitongkat keliling dari bulan Agustus sampai sekarang keliling. Mohon maaf, semalam saja saya baru pulang pagi langsung berangkat ke sini. Dari sini nanti saya pulang isi lagi ceramah Bu. Mohon maaf, yang namanya amplop mah belum sampai rumah saya buang. Kasang kosong. Protes Pak Maimunah. Memang dasar nggak ngaji ternyambung. Amal amplop. Awas ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita kumpul malam ini nih, kita ngaji peringatan Maulid Nabi. Kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Ya anak nama ibu nanti nyambung, anak nanti nyambung deh. Lain Pancasila, Panca Indra, di pojok pancaroba. Lanjut. Terus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sama-sama merayakan kelahiran Nabi Yuna Muhammad. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan 3 predikat kecuali nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Nabi kita Muhammad mendapatkan 3 predikat. Yang pertama, Khotamin Nabiyyin. Yang kedua, Asroful Anbiya wal Mursalin. Yang ketiga, Sayyidul Mursalin. Dulu Nabi Musa cuma mendapatkan 1 predikat, yaitu Karimullah. Nabi Ibrahim cuma mendapatkan 1 predikat, Khalilullah. Beda dengan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Bahkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, karena pada waktu itu Nabi Musa
beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, al-khalaqta khalqa alayya minni istofaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin? Jawab Allah, ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Dulu sebelum Nabi kita Muhammad lahir ke dunia, Bapak Ibu, Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Sebelum Nabi yang pada malam ini lahir ke dunia, kita rayakan kelahirannya, lahir ke dunia, terlebih dahulu Allah ciptakan Nur Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Adam sedang duduk di dalam surga, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan iblis. Seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Apakah Adam diciptakannya dengan tanah, iblis diciptakannya dengan api? Jawabannya bukan itu, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Jawabannya, Bapak Ibu, dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin. Terus lanjut, orang ceramah matras terus, tetapi nggak ada yang suruh minum. Ya udah, kalau nggak ada yang suruh minum, penceramah nyuruh sendiri. Di tongkat minum, ya mau saya minum. Ini ada susu, ada larutan, ada air putih, ada larutan. Kalau empat-empatnya saya minum, pulang dari Tangerang mencret. Aduh. Jadi yang saya pilih yaitu apa ini namanya, adik-adik? Pinter. Apa ini namanya? Bapak-bapak naon iya Pak? Coba susu Lampung jeung susu Tangerang iya sama terasana. Kok kacau. Alhamdulillah. Kok bedanya? Susu Lampung mah asrep, susu Tangerang mah manis. Awas ibu-ibu, hati-hati di zaman ayana loba aki-aki modar sekaligus. Gara-gara sareh jeung pemajikan nenek-nenek, rupana sareh jeung salaki diborehan autan kabeh badanna. Giliran salakina pengen nyusu subuh-subuh modar gara-gara nyusu autan. Lanjut terus, kenapa? Jawabannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Jawabannya, dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin. Dunia ini pernah dihuni
dengan penduduk jin. Pada waktu itu penduduk jin banyak yang maksiat kepada Allah. Akhir kemudian Allah marah, Allah murka. Kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Dikarenakan para jin banyak yang maksiat kepada Allah, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ada satu jin yang diselamatkan oleh Allah. Siapa satu jin tersebut? Namanya Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Karena ketika Allah marah, Allah murka, dihancurkannya itu penduduk jin. Ajajil diselamatkan oleh Allah karena Ajajil mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil diangkat terbang ke atas Bapak Ibu. Yang kedua kali Ajajil mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Terus Ajajil diangkat oleh Allah sampai terus terbang ke langit. Akhir kemudian yang ketiga kali Ajajil mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil dimasukkan ke dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga, Bapak Ibu, Ajajil diperintahkan untuk bersujud. Sujud Ajajil atas perintah Allah selama 70.000 tahun. Ketika Ajajil bersujud selama 70.000 tahun, akhir kemudian Ajajil disuruh bangun oleh Allah. Bangunlah Ajajil dari tempat sujudnya, Bu. Ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, Bapak Ibu, Ajajil melihat tiang-tiang surga, melihat tembok-tembok surga bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam pemikiran Ajajil, di dalam hati Ajajil mengatakan, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya 70.000 tahun diperintahkan bersujud kepada Allah, tetapi nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga. Ketika Ajajil sebelum menjadi iblis disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, iblis atau Ajajil sebelum menjadi iblis tidak mau bersujud. Kenapa? Jawabannya Bapak Ibu, jawabannya dikarenakan di hati Nabi Adam tertuliskan nur cahaya Muhammad. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan ke dunia. Kepada siapa? Kepada Nabi Sis alaihi salatu wassalam. Terus Allah titipkan kepada para nabi dan para rasul. Sampailah nur Muhammad tersebut Allah titipkan kepada Abu Muthalib. Setelah Allah titipkan nur Muhammad kepada Abu Muthalib, akhir kemudian Allah titipkan nur Muhammad kepada Abdullah. Pada waktu itu, Bu, menurut riwayat Abdullah menjadi tampan. Ada 100 wanita yang tergila-gila kepada Abdullah ketika Allah menitipkan nur Muhammad kepada Abdullah. Akhir kemudian Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah. Ketika Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah, akhir kemudian nur tersebut
Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah. Ketika Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah, akhir kemudian Nur Muhammad Allah titipkan kepada langit dan bumi. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada langit dan bumi, akhir kemudian keluarlah suara. Suara tersebut mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang nabi, seorang manusia yang paling sempurna dan suci, yang kelak nanti akan menjadi nabi dan rasul, yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa? Yaitu nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, Nabi Yuna Muhammad. Pada waktu itu seluruh malaikat merasa senang, merasa bahagia. Terdengar suara tersebut, binatang-binatang pun mendengar, bebatuan, dedaunan, semua mendengar itu, Bu, suara yang dikeluarkan ketika Allah menitipkan Nur Muhammad kepada langit dan bumi. Akhir kemudian Nur Muhammad Allah kembalikan kepada Ibu Siti Aminah. Terus Astagfirullahaladzim, jam 11. Lanjut. Terus di tongkat ceramah paling lama itu 1 jam. Lebih daripada 1 jam urusannya lembur. Iya kula tembok jam, kula iya hampir 1 jam setengah, Bu. Berarti iya lembur. Lembur tetap baik penceramah mak lembar lembur kebel lo laju lama sebentar tetap orang ceramah mak amplop masuk dari al. Nah, bener tak? Lem. Lanjut, Bu. Lanjut. Akhir kemudian Nur Muhammad Allah kembalikan kepada Ibu Siti Aminah. Kenapa nur tersebut Allah kembalikan kepada Ibu Siti Aminah? Karena pada waktu itu, Bu, Ibu Siti Aminah dalam keadaan mengandung siapa? Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Dikembalikan. Nah, ketika Nabi kita Muhammad singkat lahir ke dunia, maka keluarlah nur cahaya dari badan Nabi kita Muhammad. Cahaya tersebut menyinari dunia. Apabila suatu daerah, suatu negeri dimanapun yang terkena nur cahaya Muhammad, maka daerah negeri tersebut pasti umatnya akan beriman kepada Allah. Alhamdulillah, Nur Muhammad sampai ke kampung Pebuangan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Saya merasa terharu, Bu, karena di mana-mana pengajian kalau datang itu hujan semua pada bubar, tapi di sini masya Allah bertahan duduk sampai duburna basah-basah. Betul. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi bertahan dan sampai sekarang bertahan, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Nu amina kencang berarti dosana loba. Nu cicing baik berarti lebih loba. Eta sahri hoyong kemana? Balik apa pindah diok? Ay anak kasar berarti ayah udur. Awas, Bu. Bu, ini akhlak Nabi ini, Bu. Teladani akhlak Rasulullah untuk membangun karakter.
Iya latah. Bu, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, malam ini malaikat disuruh turun kemana? Ke pebuaran. Malaikat, coba kamu turun ke pebuaran. Itu ada apa? Orang kumpul-kumpul sampai jam 11-an balik-balik. Kopi tos habis, kue habis, nyawa ya kabe, kue dibagi-bagian, kopi dibagi-bagian. Jadi mohon maaf kepada Bapak Panitia kalau saya disuguhin ayah jeruk, ayah apel, ayah semangka, ayah kue, ayah bolu, ampura, lamun teriakan. Siapa ngomong bungkus-bungkus? Bungkus. Panitia kalau mau dibungkus mah jangan nanti sekarang. Jangan saya ceramah di Lampung, aman bungkus, aman pulang-pulang ngeloyong saya. Akhir kemudian Bu, malaikat Bu turun ke pebuaran, pada kumpul masyarakat pebuaran. Akhir kemudian malaikat bersujud kepada Allah. Bersujud Ibu. Bangun dari sujudnya itu malaikat bermunajat kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa orang pebuaran. Kenceng amat. Akhir kemudian dosa tersebut dibawa oleh malaikat. Malam ini dosa-dosa kita dibawa oleh malaikat karena kita lagi duduk di pengajian. Iya, alana pengajian tahunan. Dibawa oleh malaikat. Ketika dibawa oleh malaikat dilaporkan kepada Allah. Ya Rob, ini dosa orang pebuaran, iya mau dibawa kemana? Rupanya malaikat Sunda ya. Mau dibawa kemana ini kata malaikat? Kata Allah, coba buang saja ke laut. Laut tidak mau menerima dosanya orang pebuaran. Waduh. Coba buang ke gunung. Gunung tidak nerima. Coba buang ke bumi. Bumi tidak mau menerima. Coba buang ke langit. Langit tidak mau menerima. Kunaon eta? Kula bingung ya. Ada tukang ngelawan salakina. Apa tukang iya nginjeman duit emok? Aya anu boga utang di mah emok aya. Orang loba. Tuh nu sirina kencang eta tuh boga utang di mah emok ya. Nah, akhir kemudian para ibu jamaah, gunung tidak mau menerima, laut tidak mau menerima, langit bumi tidak mau menerima. Siapa yang mau menerima dosa-dosa orang yang lagi duduk di pengajian? Yang nerima itu pengajian, acara belum selesai balik. Los yang balik masuk. Berarti kalau ngaji belum selesai, belum ditutup dengan doa ayanu balik, ada berapa orang yang hadir malam ini? Kalau yang hadir malam ini orang 500, yang pulang itu membawa dosa orang 500. Ngeri. Ngeri. Tapi di pojok itu mah pasti mikir, kapan beres ceramah. Ini pula memang sengaja ya dikebal-kebal ya. Udah mau bisa balik dari ke Lampung ya. Bu, terus lanjut. Dan akhir kemudian para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Malam ini kita jangan sampai lupa Bu, bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, dulu
ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukan kemuliaan penghormatan yang Nabi dapat, tetapi lemparan batu. Lemparan batu. Nabi kita Muhammad, karena dakwahnya Nabi tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita bisa mengenal sholat. Biar sholat sampai kepada kita, Al-Quran nyampe kepada kita, akhlak bisa kita meneladani Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Bayangkan para ibu jamaah, enak para kiai-kiai di zaman sekarang ketika mendakwahkan agama Allah, enak, dihormati, dimuliakan. Tetapi Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, itu dilempari dengan batu sampai-sampai Nabi kita Muhammad mengeluarkan darah dari dahinya, Bu. Nabi kita Muhammad, darah tersebut dihalang dengan imamahnya Nabi, tidak dibiarkan menetes ke bumi. Kenapa? Karena takut negara Taif tersebut dihancurkan oleh Allah. Padahal pada waktu itu Nabi kita Muhammad didatangi dengan malaikat Jibril. Wahai kekasihku Muhammad, apa yang kamu minta? Berdoalah kepada Allah agar negara Taif tersebut dihancurkan oleh Allah. Apa kata Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu? Nabi kita mengatakan, tidak wahai kekasihku Jibril, karena di sana ada umatku, wahai malaikat Jibril. Kecintaan kita kepada Nabi belum ada apa-apanya, Bu. Kita, Bu, sebelum kita mahabbah cinta kepada Nabi, Nabi yang pada malam ini sudah lebih dahulu mahabbah cinta kepada kita sebagai umat. Sebelum kalian menangis kepada Nabi, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, menangis untuk kita sebagai umat. Bahkan Nabi, Bu, yang kita rayakan kelahiran Nabi, yang kita rayakan kelahirannya pada malam ini, Bu, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang setiap waktu mendoakan umatnya kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Nabi tidak pernah berhenti mendoakan kita sebagai umat. Apa doanya Nabi? Allah maghfir dulu bili ummati ya Allah. Allahumma maghfir bidunubi li ummati ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa umatku ya Allah. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, para ibu jamaah, kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya pernah tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam, sampai perut Nabi diganjal dengan batu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang ketika di akhir hayatnya, Bu, masih bisa menangis dan berdoa untuk kita sebagai umat, kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, kelak nanti kita semua, Bu, akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Di situ Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, menanti kita, Bu, menanti kita sebagai umat. Nabi bersujud di hadapan Allah. Pada waktu itu nanti di yaumul kiamah, Allah mengatakan kepada kekasihnya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, bangun,
bangun, bangun dari tempat sujudmu, karena pada hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana amalia perbuatan umatmu di dunia akan dipertanggungjawabkan. Wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Bangun, bangun, wahai kekasihku Muhammad, aku ciptakan surga untukmu, aku ciptakan kebahagiaan untukmu. Apapun yang kamu pinta pada hari ini akan saya berikan. Akhir kemudian Nabi pada waktu itu nanti akan bangun dari tempat sujudnya. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, apa kata Nabi ketika Nabi bangun dari tempat sujudnya? Nabi kita bermunajat, berdoa, menangis untuk kita sebagai umat. Nabi kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi ketika nanti menanti kita sebagai umat? Ya Rabb, ya Allah, aku tidak meminta surga untukku ya Allah, dan aku tidak meminta kebahagiaan untukku ya Allah. Berikanlah surga dan kebahagiaan untuk umatku ya Allah. Malam ini tanpa kita sadari, tanpa kita tolak duduknya kita malam ini, Bapak Ibu, kita jangan sampai keluar daripada ajaran Nabi, kita jangan sampai keluar daripada sunnah-sunnah Nabi, kita jangan sampai jauh dari majelis taklim, kita jangan sampai jauh dari masjid, dan jangan jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran, karena Nabi tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarga dan umatnya. Bapak Ibu, yang Nabi tinggalkan itu adalah ilmu. Saya yakin duduknya ibu pada malam ini lebih mulia dibandingkan dengan kursi-kursi presiden. Betul? Bapak Ibu duduk di sini tempat lebih mulia dibandingkan dengan kursi-kursi DPR. Kenapa? Karena kita lagi menjaga warisan yang ditinggalkan Nabi, yaitu duduk di tempat ilmu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah akhlak Nabi. Maka melalui pengajian pada malam ini, saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk orang tua saya semuanya. Pak Bu, mohon maaf, jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi. Jadikan majelis taklim yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang pemimpin yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Jangan jauhkan anak-anak kita dengan Nabi, dan jangan jauhkan anak-anak kita dari majelis taklim, dan jangan kita sampai jauh dengan para alim ulama, karena itu adalah akhlak yang ditinggalkan untuk kita sebagai umat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup, akhlak Nabi mengajarkan kepada kita, ini majelis taklim dalam keadaan lagi ngebangun, kayaknya belum banyak yang selesai. Alangkah indahnya kita buktikan akhlak Nabi, yaitu salah satunya kita bersodakoh, karena sodakoh inilah yang dicintai oleh Nabi. Ibu siap bersodakoh untuk majelis ini, Bu? Siap? Yuk, sebelum saya tutup, kita sama-sama para ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita bersolawat kepada Nabi. Intinya pengajian pada malam ini para ibu jamaah, kita jangan sampai jauh daripada ajaran Nabi. Hidupkan akhlak Nabi di rumah kita masing-masing, dan jangan sampai kita ajarkan anak-anak kita jauh dengan Nabinya. Dekatkan kepada para alim ulama, para kiai, majelis taklim, masjid, karena itulah sekali lagi yang dicintai oleh Nabi. Yuk kita sholawat, Bu. Kita hidupkan sholawat di rumah kita, di kendaraan kita, melangkah dimanapun, kita harus hidupkan Nabi di hati kita masing-masing.
Yuk, mana panitia siap-siap? Yuk siap panitia. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam. Salawatullah ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam. Sholawat. Masya Allah Bu, gak ngerasa kita berdua jamaah ngaji ya Bu. Sallallahu Assalatu wassalamu ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi wa biyadi adrikni ya Allah. Ij'alna ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, pikori adi, perbuatan ya Allah, min ibadikal muttaqin. Wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai ya Bu, mohon maaf, al-fakir, walaikumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.